Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi nasional sangat penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Berdasarkan hasil KMB tahun 1949, persoalan Papua sesungguhnya akan dibicarakan kembali oleh pemerintah RI dan Belanda 1 tahun kemudian. Tetapi kenyataannya hingga tahun 1965, ketika Indonesia akhirnya memilih jalan perjuangan militer dalam merebut wilayah ini, Belanda tetap berupaya mempertahankan Papua. Rakyat Papua menunjukkan nasionalismenya dengan berbagai upaya agar bisa menjadikan Papua sebagai bagian dari NKRI. Tokoh-tokoh Papua yang memiliki peran besar dalam upaya integrasi adalah Frankai Siepo, Silas Papare, dan Martin Inde. Frankai Siepo adalah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya saat menjelang Indonesia Merdeka. Ia turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada 10 Mei 1946. Tahun 1946 ia menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Ia menyebut Papua atau Nederland New Guinea dengan nama Irian dari bahasa Biak yang berarti daerah panas. Kata Irian diberi pengertian lain yaitu ikut Indonesia anti Nederland. Ia menentang pembentukan negara Indonesia Timur dan ia juga mengusulkan agar Papua dimasukkan ke dalam Karisidenan Sulawesi Utara. Tahun 1949, ia menolak menjadi ketua delegasi Nederland New Guinea ke KMB di Den Haag, sehingga ia dipekerjakan di distrik-distrik terpencil Papua oleh pemerintah kolonial. Tahun 1961, ia mendirikan Parpol Irian Sebagian Indonesia yang menuntut penyatuan Nederland New Guinea ke negara Republik Indonesia. Ia berupaya agar Papua dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM pada September 1945 dengan tujuan untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Pada Desember 1945, Silas Papare dan Martin Inde dianggap mempengaruhi batalion Papua bentukan sekutu untuk memberontak, sehingga mereka ditangkap dan dipenjara di Hollandia atau Jayapura. Setelah keluar penjara, ia mendirikan Partai Kemerdekaan Irian, sehingga ia ditangkap dan dipenjara di Biak. Partai Kemerdekaan Irian diundang pemerintah RI di Yogyakarta dan ia membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Tahun 1962, ia mewakili Irian Barat sebagai delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda untuk menyelesaikan masalah Papua. Berdasarkan New York Agreement, Belanda akhirnya setuju untuk mengembalikan Papua ke Indonesia. Martin Inde adalah seorang polisi Hindia Belanda yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi. Keindonesiaannya semakin tumbuh ketika ia kerap berinteraksi dengan tahanan politik yang dibuang Belanda ke Papua. Sejak tahun 1946, ia menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka atau PIM dan memimpin aksi protes yang didukung 12 kepala suku terhadap Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Ia mulai terang-terangan melancarkan serangan terhadap Belanda, sehingga ia ditangkap dan dipenjarakan. Setelah bebas, tahun 1962 ia menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan terjun ke Papua dalam operasi Trikora. Setelah perang usai, ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia di PBB, hingga akhirnya Papua benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia. Teladan para raja yang berkorban untuk bangsa. Yang pertama, Sultan Hamengkubuwono IX. Tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan kerajaan Yogyakarta sebagai bagian dari negara Republik Indonesia. Sultan banyak memberikan fasilitas bagi pemerintah RI, antara lain markas TKR dan ibu kota RI pernah berada di Yogyakarta atas saran Sultan.
Sultan memberikan bantuan logistik dan perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI ketika Perang Kemerdekaan berlangsung. Sultan menolak tawaran Belanda yang akan menjadikannya raja seluruh Jawa setelah agresi militer Belanda II berlangsung. Yang kedua, Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II memiliki sikap bahwa kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan segera mengirim surat kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang menyatakan kesetiaan dan dukungannya terhadap pemerintah RI, serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan rakyat RI. Sultan membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, TKR, dan Barisan Pemuda Republik. Sultan mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk turut memihak RI. Saat revolusi pecah, Sultan mensuplai bahan makanan untuk para laskar. Sultan menyerahkan 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Sultan menolak dijadikan Sultan Boneka Belanda oleh Van Mock selaku Gubernur Jenderal de facto Hindia Belanda. Mewujudkan integrasi melalui seni. Ismail Marzuki. Lagu-lagu karya Ismail Marzuki sangat diwarnai kecintaannya terhadap tanah air. Ketika RRI dikuasai Belanda tahun 1947, Ismail Marzuki yang sebelumnya aktif dalam orkes radio memutuskan keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa antara lain Rayuan Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, Sepasang Mata Bola, dan masih banyak lagi. Meskipun fisiknya tidak terlalu sehat karena memiliki penyakit TBC, ia tetap bersemangat untuk terus berjuang melalui seni. Teladan perempuan pejuang. Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju atau Famajah merupakan keturunan dekat keluarga kerajaan Luwu. Ia tidak pernah mengenyam pendidikan. Ia adalah seorang yang buta huruf Latin. Ia dapat membaca dengan belajar sendiri yang dibimbing saudaranya yang pernah bersekolah di sekolah umum. Setelah dewasa, ia dinikahkan dengan Haji Muhammad Daud, seorang ulama yang pernah bermukim di Mekah. Ia mulai aktif di organisasi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Ia mendirikan cabang PSII di Palopo pada 14 Januari 1930 melalui suatu rapat akbar di Pasar Lama Palopo. Tindakannya membuat keluarga kerajaan dan Belanda tidak senang, sehingga ia sering keluar masuk penjara. Ia rela meninggalkan gelar kebangsawanannya dan harus bercerai dengan suaminya. Pada masa Jepang, ia tidak banyak melakukan kegiatan di PSII. Ia mulai aktif kembali pada masa revolusi dengan memberikan doktrin perjuangan kepada para pemuda. Ia ditangkap oleh tentara Nikah dan dibawa ke Watampone dengan berjalan kaki sepanjang 40 km. Ia ditahan di penjara Bone 1 bulan tanpa diadili dan dipindahkan ke penjara Sengkang, kemudian dibawa ke Bajo. Ia mengalami penyiksaan selama di penjara sehingga ia menjadi tulis umur hidup. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, ia pindah ke Parepare mengikuti anaknya Haji Abdul Qadir Daud. Sejak 1950, ia tidak lagi aktif di PSII. Pada 10 Februari 1964, ia meninggal dunia dan dimakamkan di pekuburan Raja-Raja Lokoe di Palopo.